各位的弟兄姐妹们平安。 Jumpa kembali di ibadah online dari Nusantara Program. 我们在这个网络的聚会再见面。 Saat ini kita akan masuk ke ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita. Kita bersatu sejenak. 我们要开始我们的聚会，我们大家来预备心。 Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Nyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatannya daripadanya dari hari ke hari. 你们要向耶和华唱新歌，全地都要向耶和华歌唱，要向耶和华歌唱，称颂他的名，天天传扬他的救恩。 Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari 弟兄姐妹们， sebelum kita masuk lebih dalam di dalam ibadah kita, 当我们来进入我们的这个聚会的时候， mari kita terlebih dahulu datang ke hadapan Tuhan. Kita mau mengakui segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. 请我们大家都来到神的面前，我们承认我们的罪过。 Kita percaya kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita. 因为我们相信，就是我们真心的来到神的面前，神必定要赦免我们的罪。 Di dalam Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14 dikatakan seperti ini. Dia, Tuhan itu telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. 歌罗西书1章13节到14告诉我们，他救了我们脱离黑暗的权势，把我们牵到他爱子的国里。我们在爱子里得蒙救赎，罪得以赦免。 Mari Bapak Ibu kita sama-sama masing-masing berdoa mohon pengampunan dosa. 我们大家一起来祷告，真罪在神的面前。 Bapa di surga, di pagi hari ini kami umat-Mu datang ke hadapan Tuhan. Kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, segala kesalahan dan kejahatan kami di dalam perkataan, di dalam perbuatan kami, bahkan di dalam hati dan pikiran kami yang orang lain tidak tahu, yang tersembunyi daripada orang lain, tetapi tidak ada satu hal pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengaku kami tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesama kami dengan sepenuh hati. Kami mengaku ya Tuhan, kami banyak mengetahui tentang firman Tuhan, tetapi kami juga sering tidak melakukannya. Kami mohon Tuhan, Engkau mengampuni kami. Kami mohon Engkau menyucikan kami. Tuhan, sungguh kami tidak bisa mengandalkan diri kami sendiri, karena sesungguhnya Tuhan tidak ada yang baik di dalam diri kami. Bapa di surga, tolonglah seluruh umat-Mu yang pagi hari ini datang ke hadapan-Mu. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, lepaskan dari segala dosa. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada pengampunan, di dalam Engkau ada damai sejahtera, di dalam Engkau ada kelegaan, di dalam Engkau ada kelepasan. Karena itu Tuhan, biarlah pagi hari ini ketika jemaat Tuhan kehilangan damai sejahtera karena dosa-dosa, dengan datang kepada Tuhan, Tuhan mengangkat semuanya itu sehingga hati kami mendapatkan damai sejahtera. Dan kami mohon Tuhan juga boleh mengubahkan hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Ubahkan kami sehingga kami boleh benar-benar mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami dan boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau, termulialah Engkau sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Sesetia. Yo
宇宙。 Kita mau menyembah Tuhan, 我们再来赞美神。 biar kita senantiasa merasakan hadirat Tuhan dan rindu untuk dekat dengan Tuhan. 使得我们能够来到神的宝座前，我们也渴慕神。 Lebih dalam lagi, ku ingin menyembah, ku ingin mengenal, ku ingin mengasihi Tuhan. 我们更深的来敬拜你，更爱你，更爱你。 Dan kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah kami pagi ini, biarlah boleh Kau pimpin Tuhan. Puji-pujian boleh dinaikkan, firman Tuhan yang akan disampaikan, itu boleh menjadi kekuatan dan jadi iman dalam hidup kami Tuhan. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau juga berkenan atas ibadah kami hari ini. Terima kasih Bapa, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. 请会众站起来， Kita akan mengaku iman kita di hadapan Tuhan. 我们来读念使徒信经。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hai langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，
因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉以十字架受死埋葬。第3天，主死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信生土相拥，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat tetap berdiri. Saat ini kita akan beresponsorium. 我们仍然站立，我们要起应经文。 Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. 耶和华，求你将你的道指示我，将你的路教训我。求你以你的真理引导我，教训我，因为你是救我的神，我终日等候你。 耶和华，求你纪念你的怜悯和慈爱，因为这是亘古以来所常有的。求你不要纪念我的幼年的罪，前和我的过犯。耶和华，求你以你的恩惠、你的慈爱纪念我。耶和华是良善正直的，所以他必指示罪人走正路。 他必按公平引领谦卑人，将他的道教训他们。凡遵守他的耶和华法度的人，耶和华都以慈爱诚实待他。 Glory Patri. 我们唱荣耀颂。 我们来唱赞美诗歌《你的话》。Oh
di dalam Yesus Kristus, mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu karena kebaikan-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu kalau kami ada sampai pada hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami masih bisa beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Itu juga semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan merenungkannya. Kami mohon biarlah Roh Kudus Tuhan boleh menolong kami semuanya, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami semua yang mendengarkannya. Biarlah kami mendapatkan urapan Roh Kudus untuk boleh mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan renungkan bersama-sama. Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini diambil dari Ulangan pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ulangan pasal 8 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama secara perlahan-lahan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema kita pagi hari ini adalah mengapa Tuhan membawa kita ke padang gurun. Mengapa Tuhan membawa kita ke padang gurun? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apa yang ada di benak kita ketika kita mendengar kata padang gurun? Atau jika kita mendapatkan lotre, mendapatkan hadiah sebuah rumah, dan kemudian kita disuruh memilih mendapatkan rumah yang dibangun di satu lingkungan di tepi danau yang sangat indah dan pemandangan latar gunung yang sangat hijau, atau sebuah rumah di padang gurun yang hanya ada pasir. Saudara-saudari, apa yang akan kita pilih? Saya yakin dan percaya, ya kalau saya ditanya, saya akan memilih pilihan yang sama dengan Bapak Ibu, bahwa kita akan memilih rumah yang dibangun di tepi danau yang indah dengan pemandangan gunung yang hijau. Saudara, ini menunjukkan bahwa memang manusia pada dasarnya ingin sesuatu yang menyenangkan. Manusia pada dasarnya memang menginginkan sebuah kenyamanan. Semua orang ingin selalu semuanya itu baik-baik. Semua orang ingin semuanya itu happy-happy. Semua orang ingin semuanya itu berjalan dengan mulus. Namun
yang seperti itu. Walaupun kita senantiasa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjauhkan kita dari persoalan, supaya Tuhan menjauhkan kita dari masalah, supaya Tuhan menjawab semua doa-doa kita sesuai dengan keinginan kita. Tetapi sekali lagi, tidak ada kehidupan yang hanya baik-baik saja semuanya. Tidak ada kehidupan yang semuanya sukses, semuanya nyaman. Pengalaman hidup kita mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan kita selalu timbal balik. Kadang-kadang kita berada di dalam kenyamanan, kadang-kadang kita bahagia, kadang-kadang semuanya berjalan dengan baik. Tetapi kadang-kadang kita masuk ke dalam situasi keadaan yang sangat sulit, yang penuh dengan masalah, yang penuh penderitaan. Kadang-kadang kita berada di tepi danau yang indah dengan pemandangan gunung yang hijau yang membuat kita begitu nyaman. Tapi kadang-kadang kita harus berjalan di jalan yang tandus, penuh dengan pasir, batu, kerikil. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, banyak orang yang takut dengan penderitaan dan kesusahan. Padahal penderitaan dan kesusahan itu bisa menjadikan kita menjadi kuat. Nah, seorang atlet angkat besi, dia akan menjadi lebih kuat jika dia terus berlatih. Dia mulai mengangkat beban yang ringan, lalu setelah itu ditambah lagi, dan ditambah lagi. Beban itu terus bertambah, dan ketika beban itu bertambah, pada awalnya itu menimbulkan ketidaknyamanan. Ketika beban itu ditambah, dia merasa berat, dia merasa susah, itu menyakitkan, itu menderita bagi dirinya. Tetapi kalau dia menyerah, maka dia tidak akan pernah bertambah menjadi kuat. Namun ketika dia bertahan terus, dia mengalami itu, dia menerima itu, maka pada akhirnya dia akan menjadi lebih kuat. Dia akan terus bertambah menjadi kuat dan semakin kuat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pada satu hari ada seorang anak kecil yang menemukan sebuah kepompong di bawah pohon. Dia mengamati kepompong itu dan dia senang sekali. Dia memperhatikan bahwa di ujung kepompong itu ada sungut yang keluar. Saudara-saudara yang terkasih, dia memperhatikan terus. Ternyata di dalam kepompong itu ada seekor kupu-kupu yang sedang berjuang untuk keluar dari kepompongnya. Dia melihat kupu-kupu di dalam kepompong itu terus menggeliat, berusaha untuk mengeluarkan sayapnya, tetapi tidak berhasil. Saudara-saudari, anak ini terus mengamati dan dia terus melihat perjuangan kepompong itu. Sampai kemudian saudara-saudari, dia berpikir, kasihan sekali kupu-kupu ini. Dia mau keluar dari kepompongnya tetapi tidak bisa. Lalu dia punya ide. Dia pulang ke rumah, lalu dia mengambil gunting. Setelah itu dia datangi kepompong itu. Lalu kemudian dia mulai menggunting sedikit demi sedikit kepompong itu. Tujuannya adalah untuk menolong kupu-kupu itu keluar dari kepompongnya. Saudara-saudari, dia kemudian menggunting dan memang pada akhirnya kupu-kupu itu keluar dari kepompongnya. Saudaraku, kupu-kupu itu memang bisa keluar dari kepompongnya dengan mudah. Tetapi apa yang terjadi? Kupu-kupu itu hanya bisa merayap ke sana kemari. Dia tidak bisa terbang. Dia menjadi kupu-kupu yang sangat lemah. Dia cuma bisa merayap ke sana, merayap kemari. Saudara-saudaraku, sayapnya tidak bisa mengembang. Nah, apa yang terjadi? Saudara-saudara, ternyata Allah dengan hikmatnya itu sudah merancangkan bahwa seekor kupu-kupu harus mengalami yang namanya
namanya penderitaan untuk bisa keluar dari kepompongnya dan kemudian menjadi seekor kupu-kupu yang cantik, yang kuat, yang bisa terbang. Saudara-saudari, dia harus menggeliat, dia harus berjuang, dia harus berkutat. Dia harus mengalami yang namanya penderitaan, yang pada akhirnya membuat dia menjadi seekor kupu-kupu yang cantik, yang kuat, yang bisa terbang mengepakkan sayapnya di alam ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita baca di dalam Ibrani 2 ayat 10, itu berbicara tentang Yesus Kristus, tentang Tuhan kita yang kita sembah, tentang juru selamat kita, tentang Allah yang menjadi tumpuan pengharapan kita. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang penuh dengan hikmat. Tetapi apa yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-10? Di sana dikatakan bahwa Allah itu menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Allah menyempurnakan Yesus Kristus dengan penderitaan. Saudara-saudara, Yesus harus memasuki yang namanya penderitaan. Kita bisa melihat sepanjang kehidupan Tuhan Yesus, dia tidak selalu berjalan di dalam jalan yang enak, yang nyaman. Yesus masuk di dalam penderitaan, di dalam kesusahan. Dia harus mengalami semuanya itu, dan melalui itu Allah menyempurnakan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan bahwa kita hidup di dalam dunia ini tidak selalu berjalan di jalan yang nyaman, di air yang tenang penuh dengan susu dan madu. Kita juga bisa masuk ke jalan yang tandus, penuh dengan pasir, batu, kerikil. Kita bisa masuk ke padang gurun. Nah, saudara-saudaraku, yang perlu kita renungkan adalah mengapa Tuhan kadang-kadang membawa kita ke padang gurun. Kenapa Tuhan mengizinkan kita masuk dalam kehidupan di padang gurun? Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita? Apa yang Tuhan ingin kehendaki di dalam kehidupan kita dengan membawa kita di situasi yang seperti itu? Saudara-saudara, dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, kita akan bisa melihat beberapa hal apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita ketika kita memasuki kehidupan padang gurun. Yang pertama, bahwa Tuhan ingin merendahkan hati kita dan menguji kita. Di dalam ayat kedua yang sudah kita baca tadi, di sana dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. 40 tahun bangsa Israel berputar-putar di padang gurun, mengalami kehidupan yang sangat sulit. Mereka tidak bisa produktif. Apa pekerjaan yang bisa di padang gurun? Mereka tidak bisa bertani. Mereka tidak bisa berbelanja ke mall karena nggak ada mall di sana. Mereka begitu terbatas produktivitas mereka. Yang bisa mereka lakukan paling-paling cuma bongkar pasang kemah dan mengintip dari dalam kemah apakah tiang awan itu atau tiang api itu sudah berjalan. Kalau sudah berjalan, mereka lalu bongkar kemah, mereka cepat-cepat berjalan dan mengikutinya. Di padang gurun mereka mengalami banyak kesulitan, tidak ada tempat rekreasi. Aktivitas mereka terbatas. Tapi 40 tahun Tuhan mengajarkan kerendahan hati kepada bangsa Israel.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, padang gurun bisa diartikan sebagai situasi yang memprihatinkan dalam kehidupan kita. Situasi yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita. Tadinya kita masih bekerja, tiba-tiba kita di PHK. Tadinya kita bisa masih sehat, kuat, tiba-tiba kita sakit. Padang gurun juga adalah situasi yang berbeda dari zona nyaman yang biasa. Situasi yang berbeda yang tidak menyenangkan. Tadinya begini, kok tiba-tiba jadi begini? Ya, biasanya begini, sekarang kok jadi begini. Seperti apa yang kita alami sekarang di dalam situasi pandemi ini. Biasanya kita bisa bebas berkeliaran di luar. Tapi sekarang situasi berbeda, kita harus berada di rumah. Tadinya kita bisa kumpul-kumpul bareng dengan teman-teman, bisa duduk bareng di kafe. Tapi sekarang keadaannya berbeda. Kita harus menjaga jarak. Kita hanya bersosialisasi melalui HP dan sebagainya. Kalau biasanya begitu bertemu, kita bersalaman, kita berpelukan, dan ada yang biasanya cipika-cipiki gitu ya. Tapi sekarang keadaannya berbeda. Begitu bertemu kita harus jaga jarak. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, itu padang gurun. Dan Tuhan izinkan kita mengalami padang gurun itu untuk melatih kita menjadi rendah hati. Untuk mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa kita ini hanya manusia biasa yang rapuh dan terbatas. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, rendah hati adalah sesuatu pelajaran yang sangat penting yang Tuhan mau ajarkan. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia sulit untuk menjadi rendah hati. Manusia begitu gampang menyombongkan dirinya di hadapan sesama, bahkan di hadapan Allah. Tetapi saudara-saudara, padang gurun, situasi keprihatinan, itu mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita bukan apa-apa. Bahwa sesungguhnya kita begitu terbatas, kita begitu rapuh. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, begitu banyak orang-orang pintar, orang-orang hebat di dunia ini. Begitu banyak dokter-dokter yang handal, Amerika, Italia, Rusia, Inggris. Mereka mempunyai tim dokter yang luar biasa. Mereka mempunyai orang-orang yang jenius. Keluarga, negara mereka, negara yang begitu hebat, negara yang begitu kuat. Tapi lihatlah sampai sekarang belum dapat menemukan vaksin atau obat yang bisa melawan virus corona. Dan ada berapa banyak orang-orang yang meninggal karena virus ini di negara-negara yang hebat seperti itu. Saudara-saudara, sepintar-pintarnya manusia, sehebat-hebatnya, kita tetap melihat ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kita mengerti dan dijelaskan dengan akal pikiran kita. Kita sungguh butuh pertolongan Tuhan. Kita sungguh butuh belas kasihan Tuhan. Kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengatakan kepada Tuhan, aku bukan siapa-siapa. Aku hanyalah ciptaan Tuhan dan bukan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, orang yang rendah hati, orang yang mengenal siapa dirinya, dia pasti akan dapat mengucap syukur ketika dia memasuki padang gurun. Tapi orang yang sombong itu akan bersungut-sungut, itu akan protes, itu akan marah ketika memasuki padang gurun. Karena orang-orang yang sombong tidak akan menyembah Tuhan,
tetapi memperalat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan mengizinkan kita, membawa kita masuk ke padang gurun karena Dia ingin mengajarkan kerendahan hati dan menguji hati kita, apakah kita sungguh-sungguh menyembah Dia, sungguh-sungguh berpegang kepada Dia. Lalu kemudian yang kedua, mengapa Tuhan mengizinkan kita memasuki padang gurun adalah ingin mengajarkan kita bahwa Tuhan itulah satu-satunya sumber kehidupan kita. Tuhan itulah satu-satunya sumber kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dunia ini orang berpikiran asal cukup makanan, cukup pakaian, cukup uang, maka itu sudah cukup. Itu sudah membuat kita menjadi aman. Kita mengandalkan semua sumber-sumber itu. Namun sebenarnya Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa sumber kita yang paling penting dan paling utama adalah Tuhan. Dialah sumber segala sumber berkat itu. Dialah sumber segala sumber kebutuhan kita. Dialah yang membuat kita menjadi aman. Bukan makanan, bukan kekayaan, bukan uang, bukan apa yang kita miliki. Saudaraku yang terkasih, bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, mereka membawa bekal-bekal mereka. Dan selama perjalanan di padang gurun mereka mengandalkan bekal-bekal itu. Tapi kemudian bekal itu menjadi habis. Apa yang harus mereka makan lagi? Apa yang akan mereka andalkan sekarang ini? Selama ini mereka mengandalkan bekal yang mereka bawa dari Mesir. Tetapi sekarang bekal itu sudah habis, makanan itu sudah habis. Sekarang apa yang mereka andalkan? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mereka mau makan apa untuk besok hari? Tuhan membiarkan mereka lapar. Untuk mau mengajarkan kepada mereka agar mereka tidak mengandalkan roti yang mereka bawa, tidak mengandalkan makanan mereka, tetapi mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman Tuhan. Tuhan kemudian memberi mereka makan mana. Saudara-saudara yang terkasih, mana? Apa artinya mana? Kita selalu mengatakan mana itu roti dari surga, benar. Tetapi mana itu artinya sebenarnya adalah apa ini? Sama seperti ketika mana itu diturunkan, orang-orang Israel bertanya, apa ini? Makanan ini tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita kenal selama ini. Bahkan nenek moyang kita juga tidak pernah mengenal ini. Apa ini? Makanan yang diberikan oleh Tuhan, yang tidak mereka mengenal, yang asing bagi mereka, yang tidak pernah mereka pikirkan. Tuhan memberikan makanan itu kepada mereka. Selama 40 tahun mereka tidak pernah kelaparan. Makanan yang daripada Tuhan, yang menghidupkan mereka, yang menyelamatkan mereka, yang memelihara kehidupan mereka. Saudaraku yang terkasih, situasi kita ada di padang gurun. Ingatlah, kita hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Jangan hidup mengandalkan apa yang kita punyai, tapi mari kita hidup dengan mengandalkan Tuhan yang menjadi sumber berkat itu. Ingatlah ketika Yesus berpuasa lalu dia dibawa ke padang gurun. Setelah dia lapar karena berpuasa 40 hari 40 malam, maka iblis datang. Saudara, apa yang ditawarkan iblis pertama sekali? Yaitu supaya Tuhan memerintahkan batu-batu itu diubah menjadi roti. Nah, pada waktu itu memang kebutuhan Yesus yang terutama adalah roti karena dia lapar. Karena itu iblis tahu, lalu iblis mengatakan, kalau memang engkau anak Allah, perintahkan batu-batu itu menjadi roti dan engkau bisa kenyang, kebutuhanmu akan tercukupi. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja,
tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus tidak tunduk pada godaan iblis, tapi dia tetap taat kepada firman Tuhan, kepada Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kehidupan padang gurun mengajarkan kepada kita untuk mengandalkan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Tuhan yang memelihara kita. Bahkan kadang-kadang kita tidak tahu apa ini. Tetapi mana itu diberikan kepada kita setiap hari untuk mencukupkan kita. Lalu kemudian yang ketiga, kenapa Tuhan mengizinkan kita, membawa kita kepada kehidupan padang gurun, yaitu supaya kita mengalami kuasa dan keajaiban pemeliharaan Allah. Supaya kita mengalami kuasa dan keajaiban pemeliharaan Allah. Saudara-saudara, di dalam ayat yang keempat, di sana dikatakan, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ini pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, bahkan sampai hal yang terkecil-kecil Tuhan perhatikan. Pakaian mereka tidak menjadi buruk, kaki mereka tidak menjadi bengkak. Bahkan di dalam Kejadian 29 ayat keempat, ya, tentang hal yang sama dikatakan juga kasut mereka, sepatu mereka, walaupun tidak sehebat sepatu yang kita punyai sekarang ini, tetapi itu juga tidak menjadi rusak selama 40 tahun. Satu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Pakaian mereka Tuhan perhatikan, sepatu mereka Tuhan perhatikan. Bayangkan Bapak Ibu, mereka harus berjalan di padang gurun, di pasir yang panas. Tetapi dikatakan kaki mereka tidak menjadi bengkak. Kita berjalan mendaki gunung dengan sepatu yang terbaik, tapi kita juga sering mengeluh, kaki kita sakit, kaki kita lecet, kaki kita bengkak. Tapi firman Tuhan katakan, 40 tahun mereka berjalan di padang gurun, di atas pasir yang panas, tandus kering, berbatu, berpasir, berdebu. Mereka tidak memakai sepatu sebaik yang kita miliki, tetapi kaki mereka tidak menjadi bengkak. Saudara-saudara, ini mujizat Tuhan, ini pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Saudaraku yang terkasih, kapan kita butuh mujizat Tuhan? Bukan pada saat kita berkecukupan, bukan pada saat kita sehat, bukan pada saat kita semua sukses dan lancar. Ketika kita berada di dalam keadaan yang seperti itu, kita sering tidak butuh Tuhan. Kita sering melupakan Tuhan. Kita tidak butuh mujizat. Kenapa? Karena semuanya sudah ada, semuanya terpenuhi. Tetapi ketika kita di dalam situasi kesusahan, penderitaan, ketika kita berada di padang gurun, ketika sumber-sumber kita mengering, ketika kita dalam penderitaan, di sana kita melihat mujizat Tuhan. Di sana kita mengalami mujizat Tuhan. Di sana kita mengalami keajaiban pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang diceritakan oleh orang tentang kuasa dan mujizat Tuhan. Justru ketika orang itu di dalam keadaan sulit, ketika orang itu dalam keadaan sakit yang parah, ketika orang itu berada di dalam padang gurun. Karena itu saudara-saudari, bersyukurlah kepada Tuhan. Walaupun mungkin sekarang kita berada di padang gurun dengan semua kesulitannya, ketika sumber-sumber kita menjadi kering, ketika kita mengalami kesusahan, mari kita ingat pemeliharaan Tuhan yang ajaib, mujizat Tuhan yang luar biasa kepada bangsa Israel dahulu, dan yang terus Dia kerjakan sampai sekarang untuk umatnya. Kita pasti mengalami itu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya kenapa Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam padang gurun. Bukan setiap saat, sekali-sekali. Tetapi di dalam keadaan seperti itu kita bisa melihat
bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dan selalu ada hal-hal yang baik yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Membawa kita untuk semakin mendekat kepada Dia. Membawa kita untuk semakin melihat kebesaran dan kuasa-Nya. Saudara-saudaraku yang terkasih, semua Allah kerjakan untuk kita. Nah, sebagai penutup, mari kita melihat apa tujuan Allah membawa kita ke padang gurun, ke dalam situasi sulit dan tidak menyenangkan. Mari kita sama-sama membaca Ulangan pasal 8 ayat 16. Ulangan pasal 8 ayat 16. Mari kita baca Bapak Ibu. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Ini tujuan akhir dari semua alasan mengapa Tuhan mengizinkan kita, membawa kita dalam kehidupan padang gurun. Semua itu pada akhirnya untuk membuat kebaikan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini sekali lagi firman Tuhan mengajar kami. Firman Tuhan menguatkan kami. Firman Tuhan menghibur kami. Sama dengan perjalanan bangsa Israel 40 tahun di padang belantara. Tuhan, saat ini kami juga mungkin memasuki masa-masa kehidupan di padang belantara. Kami memasuki masa-masa kehidupan yang memprihatinkan. Keadaan yang berbeda daripada zona nyaman kami yang biasanya. Saudara-saudara Bapa di surga, ada banyak saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan. Ada banyak saudara-saudara kami yang mengalami kesusahan, dan bahkan kami juga mungkin mengalami saat-saat seperti itu. Saat-saat penuh dengan kekeringan, penuh dengan penderitaan, perjuangan yang lebih hebat lagi. Tapi Tuhan, dalam semuanya itu, Engkau mengajar kami bahwa di dalam semua itu, Tuhan, Engkau memelihara kami. Engkau mengajar kami untuk kami tetap bersandar kepada Engkau sebagai sumber kehidupan kami. Untuk kami boleh tetap mengalami kuasa keajaiban pemeliharaan Tuhan. Untuk kami boleh diajar merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahwa kami sungguh-sungguh butuh bergantung kepada Tuhan. Dan di atas semuanya itu, Engkau memberikan semuanya supaya mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah Engkau menolong kami semua jemaat Tuhan. Dalam keadaan sekarang ini, kami tidak bersungut-sungut, kami tidak marah, kami tidak protes, tetapi kami boleh tetap bersyukur kepadamu, karena kami tahu bahwa hidup kami tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Yang pertama, mari kita berdoa kiranya Tuhan menolong rakyat Indonesia, menolong kita semuanya dengan hikmat. Kita bisa mengikuti anjuran-anjuran pemerintah secara khusus di dalam wacana memasuki masa kehidupan new normal di tengah pandemi COVID-19 ini. Lalu kemudian yang kedua, kita berdoa kiranya Tuhan menolong untuk jemaat-jemaat yang sakit dan yang sedang di dalam pemulihan. Ada Bapak Wirman, Bapak Huatsai, ada Ibu Wang Isyu, ada Ibu Po Swang Li, ada Bapak Andreas, ada Ibu Akeng, ada Bapak Amos, kemudian Bapak Sani, Ibu Esther, Ibu Lim Alyang, dan juga kita doakan jemaat-jemaat yang lanjut usia dan keluarga kita masing-masing. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, pada saat ini kami datang kepada Tuhan. Kami tetap terus memohon belas kasihan Tuhan untuk menolong kami semuanya,
menolong bangsa dan negara kami, untuk kami boleh melewati pandemi ini, masa-masa yang sulit ini. Secara khusus kami berdoa, mohon anugerah Tuhan untuk boleh menolong rakyat Indonesia, menolong kami semuanya, untuk boleh dengan hikmat mengikuti anjuran-anjuran pemerintah, secara khusus di dalam wacana memasuki kehidupan new normal yang dicanangkan oleh pemerintah. Tuhan, tolonglah kami supaya kami di tengah-tengah pandemi ini boleh tetap menjaga diri kami boleh tetap menjaga orang lain, kami boleh tetap menjaga kesehatan, dan kami boleh tetap mengikuti anjuran-anjuran daripada pemerintah, disiplin. Dan kami mohon kiranya Engkau juga boleh menolong para pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai daerah, agar mereka boleh bersinergi di dalam menerapkan aturan dan peraturan yang berhubungan dengan penyelamatan bangsa dan negara ini dari pandemi COVID-19. Kami mohon sungguh-sungguh belas kasihan Tuhan menolong kami bagaimana kami hidup di tengah-tengah situasi sekarang ini. Dan Bapak, saat ini juga kami mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, jemaat-jemaat Tuhan yang lemah tubuh yang di dalam pemulihan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka supaya di dalam keadaan mereka boleh tetap bersyukur kepada Tuhan. Mereka boleh tetap berharap kepada Tuhan. Mereka boleh tetap bergantung kepada Tuhan dan tetap mengalami sukacita dan damai sejahtera. Biarlah mereka boleh tetap meyakini bahwa di dalam keadaan apapun Tuhan tetap mendampingi mereka dan menguatkan mereka. Kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat yang lanjut usia. Engkau juga tolong mereka di dalam masa tua mereka, agar di dalam masa tua mereka juga boleh tetap berbuah. Di dalam masa tua mereka boleh tetap menjadi teladan iman. Dalam masa tua mereka boleh tetap hidup bersyukur di hadapan Tuhan dan terhindar daripada sumut-sumut. Dan kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di dalam pergumulan mereka, baik itu pergumulan ekonomi, pergumulan sosial, dan pergumulan rumah tangga mereka. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau menolong mereka ya Tuhan, supaya mereka juga boleh tetap mengandalkan Tuhan di dalam pergumulan mereka, dan tetap percaya bahwa Tuhan selalu memberikan jalan keluar kepada mereka, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dan akan menolong mereka dengan cara yang ajaib, asalkan mereka tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan kekuatan. Dan biarlah Tuhan Engkau menolong juga jemaat-jemaat Tuhan, agar juga tetap bekerja dengan baik. Berkati usaha pekerjaan mereka, berkati kehidupan mereka, berkati anak-anak mereka yang jauh maupun yang dekat, berkati kesehatan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau, dengarkan doa kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. 以下时间我们要来奉献， Mari kita angkat lagu pujian Bapa Surgawi Memeliharaku. 我们来唱这首诗歌《天父看顾我们》。 Oh
我们知道你的话是带有能力的，我们也知道，就是好像你对我们说，人活着不是单靠食物，但是靠主口里的一切的话。你的话也是成为我们脚前的灯，路上的光，能够指引我们如何的活下去。主耶稣，我们也谢谢你，今天早上我们能够将我们从你那里所得来的我们的奉献，恳求主你都悦纳，用在主你的圣工上。你也帮助你的众儿女，他们已经将金钱奉献，求主你祝福他们，帮助他们的工作，帮助他们的生意，帮助他们的家庭，也帮助他们的孩子，他们的学业，我们完全的交托在主你手中。你也帮助我们以下的时间都能够得蒙主你的看顾，奉耶稣基督名求，阿门。 Ya, Bapak Ibu sekali lagi shalom bagi kita semuanya. 各位的弟兄姐妹们平安。 Pertama saya mengucapkan selamat hari Minggu dan kiranya kita boleh tetap menikmati ibadah kita walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing. 我都祝大家今天的主日，虽然今天的敬拜我们还是在家里的敬拜。 Nah, Bapak Ibu, pengumuman kita yang pertama kita akan membuka kebaktian doa pagi kembali di gereja dan sudah dimulai hari Sabtu yang lalu. 我们都要开始我们的这个晨祷会，我们都已经开始了，就是在上个星期六。 Kita adakan di aula gereja pukul 6.30 pagi. 我们就是祷告会，用在这个我们的教会礼堂。 Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti doa pagi hari Sabtu sudah bisa datang ke gereja. Ya. 就是弟兄姐妹们都要来参加这个晨祷会，你们就在这个星期六早上6时半能够来。 Namun begitu tata ibadah untuk doa pagi akan tetap kita bagikan di WA jemaat. 但是我们这个祷告会的程序，我们也放在我们的这个网络里。 Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak bisa datang ke gereja tapi rindu untuk berdoa juga bisa berdoa di rumah masing-masing. 虽然你们不能够来这个我们的这个教会礼堂祷告，但是你们也能够在家来一起祷告。 Lalu kemudian juga ibadah sekolah minggu kita sudah mulai lagi, kita sudah lakukan secara online. Nah, karena itu saya harapkan Bapak Ibu boleh terus mendampingi anak-anaknya untuk boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu. 我们主日学也是已经用这波就是用网络所以你们请弟兄姐妹们，你们的孩子们你们都陪着他们来参加这个主日学。 Setiap minggu pukul 8 pagi. 就是每礼拜8点早上。 Nah, kita juga mengajar mereka untuk beribadah seperti di gereja dengan berpakaian yang rapi dan sikap yang baik. 我们也教导他们，就是他们好像来到教会来敬拜神，就是他们能够穿整齐的衣服。 Sehingga mereka tahu walaupun di rumah itu mereka tetap beribadah kepada Tuhan. 他们知道，虽然他们在家的敬拜，但是他们知道他们是能够敬拜神。 Dan kemudian yang terakhir tetap jaga kesehatan, tetap berdoa, tetap kuat di tengah-tengah situasi sekarang ini. 最后我们也求神帮助我们，使得我们都能够身体健康，我们也是能够坚固的。 Yakin dan percayalah dengan pertolongan Tuhan kita pasti bisa melewati semuanya. 我们相信，就是我们在主里面，我们都能够
把这一切都能够过去。 Nah, Bapak Ibu, mari kita menutup kebaktian kita. 我们要结束我们的聚会。 Kita bernyanyi Kini Ku Mau Tuhan. 我们来唱这首诗歌。 Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, itulah yang menyertai, menolong, dan memberkati Bapak Ibu sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. 这一生最美的祝福，这
主耶稣。